Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang seperti ini mari kita kembali mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri khas tanda-tanda orang yang beriman. Ia akan mendapatkan keberuntungan dan ampunan serta rezeki yang mulia, baik di dunia, lebih-lebih di hari kemudian kala, insyaallah. Di dalam naron ayat nafung Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala, innamal mu'minuna majepu yaro tomatepe tanda-tanda na tomatepe narekongkan iro dia tenge tepe mak di bola di sedie rupa tahu engkan itatana tepe di na jiwa na sedie tahu. Kita bisa tandai dengan beberapa tanda engkai bertanda tetap ke pengalat Allah mencari ukuran. Yang pertama, malah orang Allah Ta'ala tomatepe innamal mu'minuna majapui orang tomatepe iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Narekori rampe-rampe di faring raniki di faring kalingaiki ayat-ayat na pong Allah Ta'ala, rampi-rampi na pong Allah Ta'ala, asam maraja na pong Allah Ta'ala, malar tomatepe wajidat kurubuhum, tatende hatinna, gemetarlah hati mereka, seperti orang yang pernah melakukan kesalahan, lalu kesalahan itu terbongkar. Mereka merasa gemetar, merasa ketakutan. Jadi tanda pertama, kotoma tepe dan kan tepe di dalam kita nasabung Allah Ta'ala. Ya, koding kalingan itu ayat nafung Allah Ta'ala, rampe-rampe nafung Allah Ta'ala. Contoh na umpamanya, sementara sibuk majama, sibuk berusaha di segala macam kegiatan kita, apakah kita sebagai pedagang, kita sebagai petani, sebagai pegawai kantor atau pemerintahan, nareko tapamingkalinga keada marajana pong Allah Ta'ala khususnya sempat bangolikna pas sempat-sempajangnya tapamingkalinga tembang. Ia rokok mata pernah sepung Allah Ta'ala tapa tarik mata pamari ngerang atina tapa macinna nyawana bertanam mangat dari maranya sini kegiatan-kegiatan nara untuk papole rende pangobi na pung Allah Ta'ala. Sini nah boleh ini bertanam kebimbangan kurep panajana selesai jama-jamana narabi waktu merasa bimbang, merasa bertanah, ya tidak pernah tenang. Sangat dina kubi bertanah dapat tenangkat ni
Nah jawab piro dende pangobi na pong Allah Ta'ala. Nah iya na betana kung kanyo dia ngati ta insyaallah. Buat din itu betana dende makre kana tetap peta. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri khas orang yang beriman itu wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Narekuri basa-basangi ayat na pong Allah Ta'ala. Tirampi-rampengi kurangi. Maka otomatepe zadatuhum. Tatambai. Agana tatamba imana itepe na tatamba. Maka bentuk na maka bukti na maka tatamba tepe na rekor mingkalinga ayat na pong Allah Ta'ala dibaca. Ya, tatambay pengamalan na. Pwede matono ni pugau parentah. Si bahwa sini berusaha tingkatkan pengawasan na diwatakarena untuk terhindar boleh digau maksiat gau napisan kange Allah Ta'ala. Ada tanda, ada kecirihasan. Kau dibasangi ayat Allah Ta'ala, tambah murah bersangnya selalu bertambah ilmu. Selalu dia merasa senang perasaannya manakala dibacakan Al-Quran. Ya maka tanah rende paparan ayat nafum tanah di ayat lainnya maka engkau tahu dibacang dirampi-rampi ayat nafum Allah Ta'ala temaka gerlina temaka bencina temaka syahidna sama-sama nama elok tanah nasabinasa Muhammad nareku mugacangi kurang pada lo bencina rende kurangi. Jadi tanda yang kedua tadi kung kana betana rende sini maupun semangat selalu kita bersemangat semacam ada tambahan energi di dalam jiwa kita pada saat kita mendengarkan Al-Quran. Itu sudah ada tanda bahwa kita sudah punya keimanan. Itu yang kedua. Ya apa dia enggak biasa tomin dia. Apalagi firman Allah Ta'ala wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kori bahasa Qurannya fastami'u ingkari ngamadesi. Fastami'u wa ansitu si bawa amekoki. Renungkan rohayati ki ayat-ayat yang dibacakan orang. Dengan demikian insya Allah ia rona relate fama sebuang nawarengi pong Allah Ta'ala tambahan nilai-nilai keimanan yang bisa semakin meningkatkan ya kemampuan kita selalu berusaha menambah dan menambah kebaikan kita. Karena robotan tujuan supaya ya roh setiap kita mendengar ayat itu adalah tambahan ilmu. Dan itu salah satu syarat untuk mendapatkan rahmat Tuhan, kasih sayang Allah. Semakin kuat dah hidayah yang kita terima. Karena semakin diperkuat dengan ayat-ayat yang kita dengarkan. Karena iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yankus. Ya rotope bisa berkurang. Yankus yazidu. Tak tambah, biasa tu kurang. Pasal suruh ya rasanya tepat. Kapan maka tepat nawat yang bertanda tak tambah. Ya, semakin kita sering mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, semakin iman itu bertambah. Karena bacaan Al-Quran yang kita simak, kita dengan baik, itu merupakan salah satu syarat untuk menambah kekuatan iman kita. Tapi kapan yang harus dia nasihat tomat tepuk mabela yang bahkan majarang kurang mendengarkan firman Allah ayat nafung Allah Ta'ala. Jadi
makurato itu bertanda dende cepet. Tapi bagaimana caranya? Ya roh setange kurangi cepet nanti saya dia tahu. Ya. Jadi bila ayat yang lain, ya roh setange mengusahakan semaksimal kemampuannya supaya sini na bertanda rendre, ia roh tahu ajak naing kalinga kurang. Dia berusaha bagaimana supaya dia menjauhkan dari Quran. Nabi sendiri iwatuna bertanda rende, ya giat-giatnya menyampaikan Al-Quran itu. Nabi mengeluh Nabi. Agar bertanda mengeluh bertanda kita, maka semakin difalaturan bertanda Quran, semakin bertanda disampaikan ayat-ayat Allah Ta'ala. Pilih Nabi lain. Wattazu hazal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ini hambamu. Semakin kita sampaikan ayat-ayat peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang dari Qur'anmu, mereka senantiasa menjauh daripadanya. Jika sabar itu tidak lain melainkan usaha syaitan. Supaya sedang ada bentuk. Batas mau hazal Quran awal gau biar Allah untuk lamu kuelo ko menang. Iko setan, iko bertanda tomadoratai wa al gau fiha. Jadi kalau dia ada kena sabotase terhadap Al-Quran ini. Usahakan halangi orang-orang yang mau membacakan Al-Quran. Halangi orang-orang yang mau mendengarkan Al-Quran. Wa al gau fiha Allah kuntum lamu. Ya fatumatu menang, ya fatumatu ding. Bebas, ganggui, pakai lontok-lontoi, pakai ferempeling, irufatai nareko, mabela ni boleh dikurangi. Selama Al-Quran itu dia masih senang mendengar, selama Al-Quran itu selalu dia baca, selalu dia hayati, kamu tidak mampu mengalahkan mereka. Itu pernyataan tegas dari syaitan atau iblis laknatullah. Jadi anda Nabi tak kira itu. Jadi yang kedua tadi tanda-tanda termasuk. Yang ketiga wa ala rabbihim yatawakkalun. Termasuk pero tanda tamakatulunna. Ia itu senantiasa dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Jadi narik kehuran yang jamah, dia sudah berbuat semaksimal kemampuannya sebagai manusia, sebagai pembuktian keimanan di dalam kehidupan hidupnya. Dia tidak mengandalkan kemampuan dek nak kaya lena, na bangga kaya lena, fakdo tanah dendek, na tonjolkan lena. Ia kira senantiasa dia kembalikan kepada Allah. Buat. Huran diujang ye kewajiban engkau tak suruh. Huran amat sempajang dengan sungguh-sungguh, memasyarakat dengan jamaahnya, dengan bacaannya, dengan cara-caranya. Ini maifang. Wala Rabbin dia serahkan segalanya kepada Allah. Dan nama kata wah, gendak ni sudah indah soku ni sudah cerau pugauki, maga mita koya tidak. Dia senantiasa apapun dia lakukan. Ada apapun dia lakukan di dalam ya pembuktian pengamalan yang kena surah Allah Ta'ala dek nangka bertanda nangakui ki keberhasilan apa cingen dah boleh bertanda komitmen. Tapi dia semua serahkan kepada itulah orang yang beriman. Jadi apa? Kongkau bertanda fasurna Allah Ta'ala pada niat pertama belajar. Kita ini laksanakan saja dengan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan sifat-sifat yang telah disampaikan dilakukan oleh Nabi. Seperti sallu kama raaitumuni usalli. Asempaja kepada tona senai mitan dan Nabi tama sempaja.
Bagaimana cara kita melihat Nabi? Dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam hadisnya. Baik yang berkaitan dengan ada-adanya, berkaitan dengan bacaannya, berkaitan dengan ya gerak-geriknya, sifat-sifatnya, itu sudah semua. Kalau kita sudah melaksanakan tuntunan ini dengan seperti yang tertera di dalam hadis Rasulullah, kita saja serahkan. Ya, Allah Ta'ala menilai. Sampai ini hanya kita melaksanakan perintah. Itu yang kedua. Kemudian orang yang beriman itu alladzina yuqimunas shalah. Dia senantiasa yuqimuna. Kata-kata yuqimuna itu adalah tegak, terus, tekun, dan tertib, disiplin. Sehingga di dalam Al-Quran itu semua perintah salat, hampir semua perintah salat menunjukkan dengan bentuk jamaah. Wa yuqimuna salat ialah orang yang senantiasa salat dalam keadaan berjamaah. Jadi perintah sempajangnya itu selalu ya memakai kalimat jama'. Mega. Jadi harus perintah jamaah. Itulah sehingga ada ulama menganggap bahwa salat jamaah itu adalah wajib. Karena perintahnya lewat dengan nurkan itu menunjuk kata wajib karena jamaah. Ya. Sekalipun kata maka dede sunnah mi bawa. Tapi kodi terende. Ada birenna dia sengip sempaya mak berejama luar biasa. Bahkan begitu juga ancamannya. Ancamannya temakar aja. Kena bita kasih di waktu nelok mah. Pas sempajang naik tay mega ye sahabat di dalam mak berejama. Jadi maka dia Nabi melok kat mapasil lengnya leu mencajiman di petanda di masiro. Nakol diki salah sedina sahabat untuk temani saya jalan-jalan melihat-lihat di antara orang-orang Islam dia narafi itu masuk pada dalam mak berjamaah. Agak kata Nabi taruh elok kat betana ko runtuh roset dia bola na purani taman nasani purani macada sallani na de mu pada lawa sempaja mak berjamaah ri masige na bola na betana macawe bisa diajangkau melok kat suroi tunai pasti tunai bolana lolongia rotau-rotau dia nak berjamaah. Maka nak kencan lagi. Elok kena pasti tunai bola rodende tahu selen dia nak lemak berjamaah masam pagi. Tetapi menurut hadis ini diistilahkan hadis hamiyah, cita-citanya Nabi. Tapi dia nak jadi, nak jamai, nak boleh amat enak. Dia nak jamai. Tapi sudah menjadi. Canda bawa begitu. Betana penting ada sengai berjamaah. Ya kepa maka kita la salata li jari masjid la fil masjid. Dega sempajanna tomat de di masjid sangadina kubur di masjid. Kata-kata la salata di sini ada dua pengertian. La salata tidak sah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga mengatakan sah tapi tidak ada pahala. Sama padamu. Pak tu gunana kau do samui tapi dek apalan anak palam minda kata. Apalagi kau dek metu nasa. Jadi mana yang kubiri masih nasa. Kau tamat depan di bolana. Kau selemua. Tapi kenapa justru ada banyak sekali di antara kita di mana-mana tetangga-tetangga masjid itu kita tidak lihat karena itu juga faktor hidayah. Kodeki petunjuk nafung Allah Ta'ala mu situ putih bolah ya. Mu si betana ya, dek naga fallawan na bolah tak nama siye nako. Dek mutu tepe, dek famase nafung Allah Ta'ala dek nariul.
Banyak alasan. Sakarudu, banyak kesibukan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita jauhi masalah. Dan kita karena ini sudah banyak sekali pembahasannya. Jadi kita salah satu ciri khas orang yang beriman adalah orang yang tekun berjamaah. Ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Tanda selanjutnya adalah sebahagian apa yang kami rezekikan dari hartanya mereka infakkan, belanjakan. Saisanna boleh koromairi walamparan dia rengeng ripong Allah Ta'ala. Dalir dia rengeng. Agar yunfikun. Nabalancay. Dia kena balanca. Tilalala nufriyo pong Allah Ta'ala. Ya. Lau bertanar itu kasiasi. Lau terima lemai. Lau itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Atau untuk memuliakan ya syiar-syiar agama, membangun masjid, ya membangun rumah-rumah wakaf, tempat-tempat pengajian dan sebagainya. Itulah wa mimma saisanna hasbunallah. Karena agama kita ini Islam itu butuh pengorbanan. Ya, dari dulu bagaimana kita lihat pengorbanan Nabi di dalam mengembangkan agama ini. Habis-habisan. Nabi ayah agama bukan bertanda agama melepang di tengah-tengah masyarakat. Nah, faham. Qurannya bertanya kita amalkan, kita bacakan, kita sampaikan dengan segalanya. Butuh pengorbanan. Butuh harta. Makanya Allah SWT menjadikan pengorbanan atau infak itu salah satu model dan bentuk ciri khas orang-orang yang beriman. Kemudian di akhir ayat juga katakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Orang yang sudah melaksanakan ini. Taupak dimulai ini bertanda pafoleng ini bertanda ye 5 fasal. Pertama tadi konang kali ayat Allah Ta'ala sini gemetar. Yang kedua, setiap dia mendengarkan ayat-ayat dibaca, maka imannya selalu bertambah, amalnya selalu bertambah. Yang ketiga, setelah dia beramal, berbuat, dia senantiasa serahkan kepada Allah dengan tawakal. Yang ketiga. Kemudian ciri khas yang keempat adalah orang yang senantiasa tekun berjamaah salat. Dan yang kelima adalah dia berusaha menyalurkan sebahagian harta pemberian Allah kepada jalan-jalan yang diridai oleh Allah. Kuri favori dan Allah Ta'ala roh kanil bertanah di sisi tak makan mata. Itulah orang yang beriman yang sebenar. Ya otomatis pasti tong-tong. Tania mi ada. Dan yang pengakuan, tapi ada pembuktian karena dia sudah melaksanakan kelima masalah. Pura semakan mengata magar rokok bertanah yang ngaku itu mata pengelata. Apakah semua amalan perintah ciri khas orang beriman itu bisa menghambat rizki Allah atau bisa menghalangi urusan-urusan dunia kita? Tidak. Jadi lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maka Allah Ta'ala jaminan naro lahum maghfirah engkani narolong dan pernah Allah Ta'ala wa rizqun karim si baon katoni riaren dalek malabbi. Dalek malabbi ko ya dalek harta nikmat yang kadiregi di foto dia betul-betul manfaatkan sesuai dengan ini nabatana lalana puri Allah Ta'ala baik untuk kepentingan pribadinya, kepentingan sesamanya, apatah lagi kepentingan Islam dan umat ini. Ya Allah Ta'ala kaya naro tahu. Jadi semakin dia mengamalkan, semakin dia menginfakkan harta di jalan Allah, semakin Allah menjadikan hartanya itu mulia karena dia bisa mengantar hartanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan yang hakiki dan
abadi di kelak yaumul qiyamah. Inilah peringatan-peringatan dari Allah yang menjadi tolak ukur keimanan kita masing-masing. Jadi di Pali Suri Makkadeh, engkani garo limai fasal mat di bola, engkani betana mencaji amalan keseharian yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kita ini. Kalau sudah ada berarti insyaallah maraja dan nuat harapat dari Allah Ta'ala memuare dan caji lalu nawat dini fancaji betana ya kebaikan itu mengakhiri hayat kita hiasat nalino na mengharap semata makelede gagang buat di betana pasalama ki sanggadina amal engkai betana pura di Fugau Arab Malaysia di ya dingin mantaraki salama tuor hiasat nalino na pungan Allah Ta'ala lebih-lebih matu salama tuor nikmati ki penyaman, pembalasan dan kaya nak jancap dengan Allah Ta'ala khususnya lau di tempat tepel. Demikianlah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.